Taib yang berikutnya yang keenam. Kata Nabi SAW, Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu man tufiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah ibarat yang Rasulullah bikin sangat indah. Rasulullah mengatakan tangan kanan, tangan kiri. Kita tahu kedua tangan ini saling dekat dan teman dekat. Kita nyetir dua tangan, naik sepeda dua tangan, angkat barang dua tangan. Ya. Semua kegiatan tangan kanan selalu didampingi oleh tangan kiri. Rata-rata seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri selalu tahu. Karena teman sejoli. Dekat. Dan dia adalah bagian dari seorang manusia. Ini bagian tubuhnya sendiri. Namun Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang ini benar-benar menyembunyikan amal solehnya. Sampai-sampai bagian tubuhnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang lain. Ini pendekatan yang luar biasa dari Nabi SAW. Ya. Bagaimana teman sejolinya yang sangat dekat tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Menunjukkan dia menyembunyikan dengan luar biasa. Dengan berusaha untuk menyembunyikan. Itu kebiasaan para ulama dahulu. Para salafus saleh. Mereka berjuang, bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita baca kisah-kisah mereka luar biasa. Ya. Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka tidak merasa bahwasanya mereka pasti ikhlas. Mereka tidak pede dengan keimanan mereka. Mau menampakkan amal soleh mereka, saya ikhlas, so tenang saja. Tidak, mereka tidak demikian. Kita bicara tentang para salaf, ya, para ulama dahulu. Ya, di antara mereka yang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tutup wajahnya, tidak mau kelihatan. Akhirnya ada yang tahu ketika tertiup angin, orang, oh ternyata si fulan. Ketahuan. Ya. Dia di antara mereka seperti siapa? Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin. Yang dia malam hari selalu mengangkat gandum untuk diberikan kepada fakir miskin. Bahkan dia tidak suruh budaknya. Dia angkat sendiri. Dia ingin punya ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat sendiri. Dia letakkan di depan pintu orang-orang miskin. Sampai akhirnya ketahuannya bagaimana? Ketika dia meninggal, tidak ada lagi yang ngantar. Ternyata dilihat badannya ada bekas hitam, ternyata dia yang sering angkat sendirian. Bagaimana usaha dia untuk menyembunyikan amal soleh sampai kalau dia mau perintahkan budak bisa kamu taruh bagi-bagi jam 3 malam ya, tapi dia tidak mau. Dia ingin menyembunyikan amal soleh dia ya. Dan kalau kita baca luar biasa. Ada sebagian salaf yang dia puasa ya, tidak, bahkan istrinya pun tidak tahu. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Kalau pagi-pagi dia minta dibawakan makanan, istrinya pikir dia mau makan pagi. Breakfast. Kemudian dia pergi, ternyata dia kasih fakir miskin. Ketika dia pulang, dia minta makan malam. Istrinya kira makan malam, ternyata makan berbuka. Dan itu dijalani bertahun-tahun, istrinya tidak tahu. Artinya bagaimana dia berusaha menyembuhkan amal solehnya. Kalau Anda ingin dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, usahakan punya amal soleh yang Anda sembunyikan. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal tersembunyi, maka lakukanlah. Latih diri kita bahagia kalau enggak ada yang tahu kecuali Allah. Mulailah kita latih satu persatu. Kita bukan bicara yang khayalan. Ya. Semua kita manusiawi, suka dipuji. Semua kita manusiawi, ingin amal kita semua orang tahu. Kalau bisa kita share semua amal soleh kita. Berbakti sama orang tua kita share. Berbuat baik sama istri kita share. Ya. Bersedekah kita share. Umroh share. Haji share. Semuanya kita share. Kalau bisa semua itu manusiawi. Maka Anda harus melawan hawa nafsu Anda yang ingin pamer dengan amal soleh Anda lakukan. Latih satu persatu. Latihan. Mulailah berbuat amal soleh. Coba ini saya mau diam, saya mau sembunyikan, tidak ada yang boleh tahu. Latih. Kemudian latihlah untuk bahagia ketika Anda bilang, ya Allah, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu. Tidak ada yang tahu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu. Jadikanlah ini penyelamatku pada hari kiamat kelak. Jadikanlah ini sebagai sebab aku dinaungi oleh Engkau pada naunganmu pada hari kiamat kelak. Latih. Kalau Anda enggak berlatih, enggak bisa. Harus latihan. Para salaf dulu mereka berusaha. Sementara yang bikin fitnah sekarang adalah medsos. Orang share semua amal soleh dia. Coba kita tanyakan pada diri kita, amal soleh mana kita yang kita lakukan yang tidak kita, yang orang lain tidak tahu. Coba. Anda tanya, saya tidak bilang Anda, saya bilang kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Mana amal soleh kita yang tahu hanya Allah? Coba cek. Adakah satu atau dua? Atau semua yang kita lakukan, semua orang pasti ada yang tahu. Entah orang dekat, entah teman, entah semua. Mana amal soleh kita yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Latih. Itu amal yang paling bermanfaat, bisa menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak, di antaranya di padang
di padang mahsyar. Ya. Subhanallah, sebagian orang tadi terfitnah dengan medsos. Dia berbakti sama orang tua, luar biasa. Kemudian dia share, alhamdulillah pagi hari ini saya telah menemani ibu saya telah inilah, saya telah. Ya, kita tidak nuduh orang ya. Kita bilang, jagal amal solehmu. Kalau kau sembunyikan lebih baik daripada kau share. Kalau kau sembunyikan, pintu riya sulit untuk masuk kepada engkau, ya, untuk kau masuki. Ya, setan bingung menggodamu. Tapi kalau kau share, sangat mudah dirimu untuk tertimpa dengan penyakit riya. Sebagian orang dia dipuji oleh orang lain, dia share pujiannya orang dalam di statusnya. Lihat, si fulan puji saya, ini pejabat puji saya, dia share di statusnya. Ya, buat apa? Maksudnya agar orang-orang tahu kau orang hebat dipuji sama pejabat. Jadi latih diri untuk tidak beramal saleh kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, apakah tidak boleh menampakkan amal soleh? Boleh. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang disembunyikan lebih baik. Yang disembunyikan lebih baik, lebih selamat daripada penyakit riya.